Sosok Damianus Magayogi, Panglima tertinggi OPM yang setuju bertemu Jokowi. Mantan pimpinan KKB Paniai. Sosok Damianus Magayogi, Panglima tertinggi TPN PB OPM yang baru terpilih pada tahun 2021 lalu. Damianus Magayogi akhirnya terpilih sebagai Panglima tertinggi TPN PB OPM West Papua pada konferensi tingkat tinggi di Paniai pada Agustus tahun lalu, seperti dilansir dari kabar mage.com. Sebelumnya, Damianus Magayogi bertugas sebagai pimpinan KKB di Kabupaten Paniai. Menjabat sebagai pimpinan tertinggi TPN PB OPM, Damianus Magayogi baru-baru ini menjadi sorotan. Ia dikabarkan menyetujui pesan pemerintah Indonesia untuk berdialog guna menyelesaikan konflik di tanah Cendrawasih. Isu tentang ngecatan senjata di Papua antara KKB dan TNI Polri sepertinya bukan angin lalu. Pasalnya, terbetik kabar kalau saat ini Panglima tertinggi TPN PB OPM Damianus Magayogi telah merestui pesan Presiden Jokowi. Hal itu tersiar melalui video yang kini viral di media sosial belakangan ini. Dari video itu, terungkap bahwa ada pesan dari orang nomor 1 di Indonesia, yakni menyelesaikan masalah di Papua dengan cara berdialog. Hanya dengan dialog, semua persoalan di Papua bisa diselesaikan tanpa harus mengorbankan jiwa dan raga. Masih dari video yang viral diketahui bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu mendapat respon yang baik dari Damianus Magayogi. Hanya saja, pria bertubuh tegap itu memberikan beberapa catatan penting kepada Presiden Jokowi bila hendak menggelar dialog. Melalui catatan penting itu, Damianus Magayogi mengungkapkan bahwa dialog tersebut bukan atas dasar keinginan untuk perbaikan-baikan dengan Indonesia. Dialog itu senantiasa terpijak pada arah perjuangan Papua selama ini, yakni lepas dari Indonesia yang disebutnya sebagai penjajah. Jika dialog hanya dilakukan demi kepentingan poros Jakarta Papua, maka sebaiknya perang dilanjutkan dan dialog diabaikan. Akan tetapi, kata Magayogi, apabila dialog itu demi mewujudkan target perjuangan Papua, maka itu diterima dengan hati gembira. Syarat lainnya, tandas Damianus Magayogi adalah yang memfasilitasi dialog tersebut bukan Indonesia atau Papua, tetapi PBB. Peran PBB sangat penting karena hanya PBB yang menentukan sah tidaknya perjuangan TPN PB OPM selama ini. Selain PBB, tandas Damianus Magayogi harus diundang pula negara lain sebagai saksi atas dialog tersebut. Lantas, apakah Presiden Jokowi menyetujui semua syarat yang dipatok Panglima TNI TPN PB OPM? Apakah Damianus Magayogi juga setuju usulan Presiden Jokowi jika menawarkan cara lain dalam menyelesaikan masalah Papua? Sebagai sosok yang dikenal sangat dekat dengan rakyat, Presiden Jokowi tentu lebih memikirkan nasib rakyat Papua ketimbang hal lain. Apalagi pendekatan pembangunan daerah itu juga sedang dilakukan Presiden Jokowi walau mendapatkan perlawanan dari kalangan tertentu di Papua. Akan tetapi, apakah TPN PB OPM juga searah dengan konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini? Jikalau yang dipikirkan hanyalah Papua Merdeka, maka apapun tawaran pembangunan yang disuguhkan sulit rasanya diapresiasikan oleh Papua. Apalagi selama ini TPN PB OPM terus memprovokasi masyarakat dengan janji-janji mulut bila Papua sudah merdeka. Bahkan kepada rakyat Papua, TPN PB OPM juga menuding para pihak yang disebutkan telah merebut hak kemerdekaan rakyat Papua. Tudingan itu dialamatkan juga kepada Amerika Serikat yang disebutkan telah bersekongkol dengan Indonesia, sehingga kemerdekaan Papua tak terwujud sampai sekarang.
Persekongkolan kedua negara itu katanya lebih pada hal tambang emas yang dikelola Freeport selama ini. Bahkan disebutkan pula bahwa Golden Agreement yang pernah ditandatangani bersama antara Indonesia, Amerika Serikat menjadikan Papua melarat sampai saat ini. Sebab melalui Golden Agreement tersebut, penambahan emas oleh Freeport senantiasa berlangsung sampai saat ini. Sementara black camping lain yang disebarkan TPN PBOPM dengan maksud menyerang Indonesia adalah pemerintah Trikora dari Presiden Soekarno puluhan tahun yang lalu. Salah satu item yang dikelola oleh TPN PBOPM melalui video yang viral di media sosial adalah perintah Presiden Soekarno yang memuat dalam Trikora. Perintah itu adalah gagalkan negara boneka buatan Belanda di Papua, kibarkan bendera merah putih dan bersiap-siap untuk mobilisasi guna mengambil alih kekuasaan. Dari video yang viral itu, TPN PBOPM juga menuding Indonesia yang disebutkan sebagai negara kolonial atas Papua. Karena itu, TPN PBOPM melarang seluruh rakyat Papua mengikuti semua kegiatan politik yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yang kami perjuangkan saat ini adalah Papua Merdeka, bukan untuk mendapatkan daerah otonomi khusus yang dihadiahkan Indonesia, kata Panglima KKB Egyanus Kogoya dalam video viral yang lainnya. Meski TPN PBOPM telah mencerca Indonesia dengan berbagai tudingan, namun sampai saat ini Indonesia tak henti-hentinya membangun Papua dengan berbagai program. Hanya saja, semua niat baik pemerintah Indonesia atas Papua umumnya tak diterima oleh TPN PBOPM. TPN PBOPM takut karena jika pembangunan yang dirancang pemerintah Indonesia itu tak digagalkan, maka seluruh rakyat Papua dikhawatirkan senang dengan Indonesia. Padahal yang ditargetkan TPN PBOPM adalah Papua Merdeka supaya mereka secara leluasa mengatur dirinya sendiri. Akankah akal bulus TPN PBOPM itu dituruti oleh Bapak Presiden Jokowi? Akankah seluruh rakyat Indonesia merestui Papua lepas dari NKRI? Terlepas dari apapun jawaban itu, alangkah baiknya jika pemerintah terus mencari cara untuk menyudahi konflik di Papua. Bila konflik bisa diakhiri, maka Papua pasti akan semakin maju sebagaimana kemajuan yang dicapai daerah lain di Indonesia. Sebelumnya, diberitakan kelompok Damianus Magayogi aktif di daerah Paniai. Dilansir dari tribunnews.papua.com, kelompok pimpinan Damianus itu terpantau berada di Kabupaten Paniai. Kendati sudah lama vakum, KKB ini masih aktif hingga sekarang. Kelompoknya Damianus Magayogi dia masih aktif dalam 3 tahun ini. Keberadaannya jelas, tapi dia tidak melakukan aksi, ujar Faisal. Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan anggota dan persenjataan KKB pimpinan Damianus masih membahayakan. Namun, selama ini pergerakan masih terus terpantau aparat keamanan. Diketahui kelompok ini aktif berkomunikasi dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya. Mereka punya persenjataan dan anggota, hanya mereka tidak melakukan aksi. Kelompok Paniai aktif berkoordinasi dengan kelompok Intan Jaya. Itu karena jaraknya dekat, ujarnya.